I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu, pengampu mata kuliah, pemasaran, dan penjualan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Veronica Jona, rekan saya ada Rosalina Simamora, Gina Atika, Agustin, dan Marianto. Kami akan mempresentasikan proyek UTS kami mengenai pemasaran dan penjualan. Selanjutnya, bab 1, latar belakang UMKM. UMKM yang kami pilih adalah Vanya Kosmetik yang telah berdiri pada tahun 2010 oleh pemiliknya sendiri yang bernama Vanya. Telah menjadi pilihan utama bagi pembeli produk kecantikan dan alat kecantikan di Batam, terutama karena lokasinya yang strategis yang terletak di SP Plaza Batu Haji, Kota Batam. Toko ini menawarkan beragam produk kecantikan dan memiliki reputasi yang kuat, berkat fokus pada kualitas produk dan layanan yang ramah. Dengan tujuan utama, menyediakan produk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Vanya Kosmetik juga memberikan edukasi kepada pelanggan tentang produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Terdapat 3 karya UMKM yang memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Karyawan pertama mengurusi bagian stok. Yang karyawan kedua bertanggung jawab atas penjualan dan kasir. Dan karyawan yang ketiga sebagai pramuniaga untuk membantu pelanggan dalam mencari barang dan menilai kualitasnya. Tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM ini adalah persaingan dengan retail besar, kesulitan menaikkan harga produk seiring dengan kenaikan biaya produksi, kurangnya optimalisasi promosi online, dan kesulitan mengikuti tren dan perubahan dalam make-up, serta skincare tanpa investasi modal yang signifikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Marianto. Pada Marianto, dipersilahkan. Oke, next. Ini ada pembahasan outlook 4C, change, customer, competitive, company, dan TOWS analysis. Analisis 4C adalah metode yang membantu Vanya Kosmetik memahami berbagai aspek penting dalam bisnis mereka. Yang di sini pertama, perubahan, change. Vanya Kosmetik harus selalu siap menghadapi perubahan dalam industri seperti tren baru, skincare, dan make up, regulasi terkait bahan-bahan kosmetik, dan perubahan perilaku konsumen. Mereka perlu tren memperbarui portofolio produk dan strategi pemasaran untuk tetap relevan dan bersaing. Yang kedua, pelanggan, customer. Pelanggan utama Vanya Kosmetik adalah wanita yang peduli dengan kesehatan kulit dan penampilan. Dengan memahami kebutuhan dan referensi pelanggan melalui riset pasar dan interaksi langsung, Vanya Kosmetik dapat meningkatkan pelanggan dan menyesuaikan produk mereka dengan keinginan pasar. Yang ketiga, fast consumer atau kompetitor. Banyak kosmetik bersaing dengan pasar besar seperti Guardian, supermarket lokal. Analisis pesaing membantu mereka memahami kuatnya dan kelemahan pesaing, serta pula untuk membedakan produk mereka. Salah satu strategi yang dapat dipertimbangkan adalah menawarkan harga yang lebih terjangkau daripada pesaing. Yang keempat, perubahan. Meskipun sebagai UMKM, banyak kosmetik memiliki keterbatasan, mereka memiliki keunggulan kompetitif dalam penyediaan produk skincare dan make up berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Banyak kosmetik terus meningkatkan efisiensi operasional dan mencari cara untuk meningkatkan penjualan seperti menjalani kemitraan dengan distributor lokal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Agustin. Selanjutnya adalah analisis TOWS. Yang pertama ada ancaman atau threat. Ini adalah ancaman kenaikan biaya produksi, harga ditangani dengan strategi harga pasar yang cermat, dan efisien operasional yang baik. Kedua, ada persaingan dengan pesaing besar seperti Guardian dan supermarket dapat diatasi dengan meningkatkan layanan pelanggan, kualitas produk, dan harga yang bersaing.
Yang kedua ada peluang. Peluang ini adalah mempertahankan harga yang murah dan memperluas promosi online dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis. Ketiga ada kelemahan. Kesulitan dalam menaikkan harga produk memerlukan manajemen biaya yang hati-hati dan peningkatan nilai tambah produk. Selanjutnya ada keterbatasan modal dapat menghambat pengembangan toko. Kemudian ada persaingan dengan kompetitor besar dapat menghambat atau menarik perhatian konsumen. Kemudian ada kesulitan memprediksi permintaan produk di pasar yang berubah cepat. Kemudian ada perubahan seiring dalam karyawan dapat mengganggu operasi toko dan pelayanan pelanggan. Keempat ada strength. Ini adalah kualitas produk dan layanan pelanggan yang baik adalah salah satu kekuatan bagi toko Fanya Kosmetik. Dari kualitas produk yang bagus dan murah, hal ini dapat sebagai faktor untuk menarik pelanggan baru dengan memanfaatkan lokasi strategis toko di SP Plaza Toko Batu Aji Batam. Ini toko Fanya Kosmetik memiliki kekuatan atau peluang yang bagus dalam memperkenalkan tokonya. Kemudian ada 2.2 yakni pembahasan arsitektur STV, strategi segmentation, targeting, positioning, taktik, differentiation, marketing mix, selling value, brand, service, dan proses. Dalam konteks pembahasan arsitektur STV, ini adalah untuk UMKM Fanya Kosmetik, kita akan membahas bagaimana toko ini dapat merumuskan strategi yang efektif dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di pasar kecantikan. Pertama ada strategi. Strategi ini adalah segmentasi, yakni adalah identifikasi segmen pasar yang menarik seperti remaja, profesional muda, dan ibu rumah tangga. Lalu sesuaikan strategi pemasaran dengan karakteristik setiap segmen. Kemudian ada pemilihan sasaran. Ini adalah fokus upaya pemasaran pada segmen profesional muda dengan produksi sesuai gaya hidup mereka dengan menetapkan sasaran yang spesifik dan terukur. Kemudian ada pemosiasian, yakni adalah bangun citra merek yang kuat dengan menekankan kualitas produk, harga yang terjangkau, dan layanan pelanggan yang baik, memperkuat posisi sebagai tempat pembelian utama produk berkualitas tinggi di Batam. Kemudian ada taktik. Pertama ada diferensiasi, ini ada kembangkan produk unik dan berkualitas, serta tawaran layanan konsultasi personal kepada pelanggan. Kemudian ada campuran pemasaran, yakni guna promosi online dan offline, serta strategi harga fleksibel untuk menarik konsumen dan tetap kompetitif. Kemudian ada penjualan, yakni latih karyawan untuk pelayanan yang lebih baik dan mendorong penjualan melalui promosi produk menarik dan inisiatif penjualan lintas. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan tim saya, Dina. Selanjutnya itu adalah nilai atau value. Bangun merek yang dapat dipercaya dengan menekan kualitas produk dan pelayanan yang baik. Dua, itu ada layanan. Tawarkan layanan pelanggan yang unggul. Kemudian yang terakhir ada proses. Tingkatkan efisiensi operasional dan terus evaluasi proses bisnis untuk peningkatan berkelanjutan. Selanjutnya, bab 3, yaitu kesimpulan. UMKM Fanya Kosmetik merupakan salah satu pelaku bisnis di industri kecantikan yang telah berhasil membangun reputasi yang kuat dan berkembang pesat sejak didirikan pada tahun 2010 oleh Fanya sendiri, dengan fokus pada kualitas produk dan layanan yang ramah, serta lokasi yang strategis di pusat perbelanjaan SP Plaza Batu Aji, Batam. Fanya Kosmetik telah menjadi pilihan utama bagi
masyarakat Batam, khususnya Batu Aji, dalam memenuhi kebutuhan produk kecantikan. Namun, seperti halnya bisnis lainnya, Vanya Kosmetik juga menghadapi beberapa tantangan, yaitu persaingan dengan retailer besar seperti Guardian dan supermarket terdekat menjadi salah satu tantangan utama. Selain itu, mereka juga menghadapi kesulitan dalam menaikkan harga produk mengikuti kenaikan biaya produksi, sementara konsumen mengharapkan harga tetap stabil. Dalam menghadapi tantangan ini, Vanya Kosmetik dapat memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang dimilikinya, seperti kualitas produk yang baik, layanan pelanggan yang ramah, dan lokasi strategis. Selain itu, peluang untuk mempertahankan harga yang terjangkau dan memperluas promosi online dapat menjadikan strategis yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis. Dengan demikian, dengan strategis yang tepat dan fokus pada penguatan keunggulan kompetitif serta memanfaatkan peluang yang ada, Vanya Kosmetik dapat terus berkembang dan memperkuat posisinya sebagai salah satu toko kosmetik dalam pembelian produk kecantikan di Batam, khususnya di Batu Aji. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Rosalina. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kami. Selanjutnya itu ada usulan strategi untuk perusahaan atau UMKM, yaitu toko Vanya Kosmetik. Yang pertama, poin 1 ada diversifikasi produk, yaitu dengan menambahkan variasi produk kecantikan yang menarik dan sesuai dengan tren terbaru untuk memenuhi kebutuhan para konsumennya. Di poin kedua, dengan mengoptimalkan promosi online. Dapat dilakukan dengan meningkatkan kehadiran online melalui media sosial, situs web, atau marketplace dengan konten menarik untuk meningkatkan kesadaran merek. Poin ketiga yaitu dengan kemitraan strategis. Jalin kemitraan dengan merek kecantikan terkenal untuk meningkatkan eksposur merek dan menarik perhatian konsumen-konsumen baru. Kemudian di poin keempat ada penelitian pasar yang mendalam. Dapat dilakukan dengan penelitian pasar secara rutin untuk memahami tren dan preferensi konsumen dengan lebih baik, sehingga dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Kemudian di poin terakhir kelima ada efisiensi biaya operasional, yaitu dengan memaksimalkan efisiensi biaya operasional melalui manajemen inventaris yang baik, negosiasi harga dan pemasok, serta dengan meningkatkan proses operasional untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Kemudian slide selanjutnya. Di slide selanjutnya kami menampilkan daftar pustaka yang kami pakai sebagai landasan kami dalam menyusun laporan kami. Kemudian sebagai penutup kami melampirkan juga slide lampiran. Di slide lampiran tersebut kami melakukan foto bersama dengan salah satu karyawan dari toko Vanya Kosmetik sendiri. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.